Selamat sore, bersama saya Pak Sani. Kembali lagi di podcast Pistik Tuna. Bincang santai tentu asik terkait keuangan negara. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan penyaluran dana desa tahun 2024 bersama Pak Hasbi. Selamat sore Pak Sani. Selamat sore Pak. Langsung saja Pak. Jadi bagaimana kebijakan penyaluran dana desa di tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Pak Sani. Jadi kebijakan dana desa tahun 2024 ini itu melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai dengan Undang-Undang HKPD, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Yang mana kebijakannya itu yaitu melalui pengalokasian dana desa berdasarkan formula dan alokasi berdasarkan kriteria tertentu, dan pengalokasian dana desa ini juga mempertimbangkan kinerja desa. Begitu Pak. Baik, lalu pada tahun ini apakah ada perubahan kebijakan yang mendorong perbaikan tata kelola dana desa? Iya, ada beberapa hal yang berubah di tahun 2024 ini. Selain dengan terbitnya PMK baru, yaitu PMK 145 dan 146 tahun 2023, yang mana ada beberapa hal yang membedakan dengan tata kelola tahun dulu Pak, yaitu satu, adanya pemisahan penyaluran dana desa irmak dan non irmak. Jadi kalau dulu itu tidak ada pembedaan irmak dan non irmak, jadi pada tahun 2024 ini ada perbedaan dana desa irmak, yaitu yang ditentukan penggunaannya, dan non irmak yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian adanya pemberian reward berupa percepatan penyaluran dana desa bagi desa yang berstatus mandiri. Lalu adanya pengalokasian insentif dana desa bagi desa yang berkinerja baik, dan yang terakhir adanya sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa bagi desa yang bermasalah atau desa yang terdapat penyalahgunaan penggunaan dana desa. Bagaimana dengan mekanisme penyaluran dana desa tahun 2024 ini Pak? Ya, seperti yang saya singgung sebelumnya, jadi berdasarkan PMK nomor 145 tahun 2023 dan 146 tahun 2023, dana desa itu disalurkan untuk irmak dan non irmak. Jadi kalau dana desa irmak dan non irmak itu disalurkan dalam 2 tahap. Kalau tahun 2023 kemarin itu disalurkan dalam 3 tahap. Nah, pada tahun 2024 ini disalurkan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama nanti yang berakhir pada tanggal 15 Juni ini nanti Pak, dan tahap kedua nanti yang berakhir di bulan Desember. Kira-kira kapan tanggal batas waktu berakhir penyampaian dokumen persyaratan tahap pertama? Jadi kalau tahap pertama ini kita tinggal menghitung hari saja ini Pak. Jadi ada sekitar 2 minggu lagi, yaitu tanggal 15 Juni tahun 2024, itu Pemda-Pemda itu harus segera menyampaikan atau mengupload dokumen persyaratan penyalurannya. Jadi di tanggal itu Pemda-Pemda harus mengupload dokumen-dokumennya itu, yaitu peraturan desa mengenai APBDes, kemudian surat kuasa pemindah bukuan dana desa beserta rincian dana desanya, rincian rekening desanya. Lalu mereka merekam dana desa irmak, kemudian merekam pagu dan realisasi stunting tahun 2023, realisasi tahun lalu. Begitu juga mereka merekam realisasi KPM untuk BLT, dan terakhir mengajukan tagging dan mengupload surat pengantar. Begitu Pak Sani. Baik, berapa besaran penyaluran dana desa tahap pertama itu Pak? Nah, di tahap pertama ini untuk desa non irmak itu besarnya sebesar 40% dari pagunya. Kemudian untuk yang non irmak itu 60% dari pagunya Pak Sani. Kira-kira lalu kapan tanggal batas waktu berakhir dokumen persyaratan tahap 1? Kalau tahap 1 itu berakhir tanggal 15 Juni tahun 2024, itu berakhir di jam kerja.
jam 17.00. Jadi tidak diharapkan dengan seperti ini tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun kemarin Pak Sani, yang mana Pemda itu mengupload di batas-batas terakhir, mepet sekali, di jam 00 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 02 waktu Indonesia Timur. Sudah terlambat seperti itu, ternyata masih ada kendala lagi, sehingga akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya gagal salur. Nah, dengan peraturan baru ini diharapkan Pak Sani, tanggal 15 Juni itu kan jatuh pada hari Sabtu, yaitu hari libur, diharapkan tidak lagi terjadi desa-desa itu mengupload dokumen mepet dengan batas waktu. Adapun nanti untuk tahap kedua Pak Sani, itu nanti kita mengikuti langkah-langkah akhir tahun. Biasanya itu upload dokumen terakhir itu di bulan-bulan Desember. Seperti itu Pak Sani. Yang berikutnya itu ada berapa besaran kira-kira penyaluran dana desa tahap kedua itu? Nah, kalau tahap kedua ini untuk dana desa non-irmat itu nilai salurnya 60% dari pagu dana desanya dan 40% pagu dana desa non-irmat bagi desa mandiri. Jadi kalau tahap 1 dia kebalikan ya. Jadi kalau tahap 1 tadi desa mandiri itu 60%, desa non-mandiri 40%, kalau tahap 2 kebalikannya. Jadi sisanya tadi 60% di tahap kedua, desa mandiri sisanya tadi 40%, jadi di tahap keduanya 40% untuk desa mandiri. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasan yang sudah boleh disampaikan. Demikian Sobat Interest, pembahasan mengenai kebijakan penyaluran dana desa tahun 2024. Semoga penyaluran dana desa pada tahun ini berjalan lancar dan tidak ada desa yang tidak mendapat penyaluran, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan desa melalui penyaluran dana desa dapat terwujud. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Sani.